Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustianti Gesangi ST, Guru SMA Negeri 5 Parepare. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor pokok mahasiswa 2397474 95060. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKM PPG pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 dengan materi sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, pada hari ini, pada pagi dan sore ini kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan, namun dengan kompetensi dasar 32. Baik, sebelum kita masuk di pembelajaran, silakan ketua kelasnya disiapkan dulu dan dilanjutkan dengan doa. Attention please. Yes, please. Stand up please. Let's say greeting to our teacher. Down please. For studying, pray together. Pray here. Finish. Baik, Ibu absen dulu nak ya. Itu Maria, Arifah, Kariska, Di Ahmad. Oke, baik anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, ada yang kurang sehat? Atau ada yang sakit? Sehat semua? Berarti kalau sehat semangat untuk belajarnya? Alhamdulillah, baik. Baik anak-anak semua, pada hari ini, kesempatan ini kita akan masuk pada kompetensi berikutnya. Jadi kita sudah tuntaskan kompetensi 31, sekarang kita masuk di kompetensi dasar 32, yaitu sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Jadi sistem produksinya, ya. Oke, baik anak semua. Sebelum kita masuk di inti pembelajaran, Ibu ada motivasi, ya. Kata motivasi sekalian supaya bisa menjadi penyemangat dan bisa menjadi pedoman kalian untuk lebih bermakna dalam mengisi kehidupan hari-hari ini, ya. Baik, silakan ada yang bisa baca motivasi di atas? Ya, ya silakan. Siapa? Muhammad Fikri. Oke. Jika kamu tidak mengajar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, itu jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jadi artinya segala sesuatu harus dikejar. Cita-cita kalian harus kalian kejar, ya. Kejarnya bagaimana? Bukan dari maraton, ya, tapi kerjanya dengan bagaimana? Belajar, ya. Bukan hanya belajar saja, tetapi dibarengi dengan ibadah, ya. Baik anak semua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu terkait dengan kompetensi dasar tadi, sistem produksi, ya, sistem produksi kerajinan. Itu pertama ada 3 tujuan pembelajarannya. Pertama, memahami jenis dan karakteristik
ya, yang ada di sekitar kita. Ya, kira-kira jenisnya apa? Ya, jenis limbah berdasarkan jenisnya kan ada limbah organik dan limbah anorganik ya. Masih bisa membedakan limbah organik dan limbah anorganik? Ya, bisa kasih contoh masing-masing satu. Limbah organik yang mana? Ya, silakan nak. Contoh limbah organik itu kayak mudah dicari, seperti kayak kertas, daun. Ya. Anorganik itu kayak plastik, metal, karet. Oh ya. Jadi contoh tadi dikasih contoh bahwa limbah organik limbah yang mudah hancur ya. Nah, contohnya kertas. Ada tadi yang disampaikan Surya, tulang ikan ya. Nah, itu limbah-limbah non organik. Kemudian limbah anorganik yang tidak bisa berurai atau tidak bisa hancur ya. Nah, susah diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Itu tadi seperti ya besar kaca, plastik ya. Nah, itu oke. Berarti aku sudah semua memahami terkait dengan jenis ya. Kalau bentuknya bentuk daripada limbah ya. Ya, ada limbah berbentuk bangun datar, ada limbah berbentuk bangun luar. Nah, dari kedua jenis ini berbentuk bangun datar, berbentuk bangun luar, ada juga limbah yang berbahan lunak dan berbahan keras. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Ya, daun, tulang ikan, kertas, itu kan lunak ya. Nah, ya, sisik ikan bisa jadi buat kerajinan ya. Nah, kemudian yang berbentuk keras, tepung kelapa ya. Jadi ada berbentuk keras, limbah berbentuk keras, ada yang berbentuk dari organik maupun anorganik ya. Nah, contoh yang bentuknya keras ya, dari organik itu tadi apa? Tempurung kelapa ya. Kalau dari sifatnya anorganik berarti seperti yang keras itu apa? Kaca ya, karet ya, betul. Mungkin kalian sudah paham semua ya. Ya, tentunya masuk dengan jenis dan karakteristik. Kalian harus bisa mengidentifikasi hal itu ya. Kemudian bahan, karakteristik bahan dari tadi karakteristiknya ya, ada bahan lunak, ada keras ya. Nah, kemudian alat kerajinan, nanti kalian mengidentifikasi berdasarkan daripada ide produk yang akan kalian buat ya. Kira-kira alat apa yang digunakan untuk mendukung terjadinya proses produksi sehingga menghasilkan satu produk yang kalian sudah idekan ya. Itu sampai untuk tujuan pembelajaran pertama ada yang ini sudah bisa ini. Jadi nanti itu tadi contoh, tapi nanti kalian menjabarkannya secara lebih jelas lagi dalam tujuan pembelajaran pertama. Kalian nanti jabarkan dalam LKPD ya. Betul. Jadi tidak dicontoh, nanti kalian kembali memberikan lagi beberapa contoh ya terkait dengan tujuan pertama. Coba kalian
Jadi Ya, pertanyaan buat sendiri. buat sendiri pertanyaan yang berkaitan dengan sistem produksi. Terserah, ya terserah apa yang kalian itu. Ya, silakan. Kira-kira apa yang kalian belum pahami terkait dengan sistem produksi? Ya, maksimalnya ya. Ya, silakan. Oke ya, itu yang pertama. Silakan dibagi-bagi kertas KKPD-nya supaya cepat. Ada yang kerja nomor 1, nomor 2. Ya, itu diminta kalian mengamati di lingkungan tempat tinggal kalian, termasuk di asrama. Ya, kalian kan tinggal di asrama. Nah, di sekolah kira-kira limbah apa yang paling banyak di sekolah kita? Ya, di lingkungan sekolah atau di lingkungan asrama. Ya, karena namanya limbah itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Selalu ada saya limbah. Ya, botol bekas kalian ini nanti setelah habis jadi apa itu? Ya, jadi limbah. Kalau kalian tidak lakukan daur ulang limbah. Silakan. Ya, tadi contoh misalnya tempat tisu. Ya, itu kan tadi teknik dulu gitu. Ini misalnya ini dulu apa dulu idenya? Idenya dulu supaya tahu kan? Ya, Aku kasih contoh, kalian ini contoh ini botol kan? Ini botol, kalian mau buat tempat pensil. Berarti ada proses pemotongan. Sudah mungkin pemotongan belum mau estetika, ini kalian memberikan mengecat, itu teknik pengecetan. Kemudian ada mungkin pemasangan manik-manik atau aksesoris, teknik penempelan. Ya kan? Ya masuk. Apa pun kegiatan penambahan daripada Ibu, penambahan gimana itu dari kesimpulan? bisa dibagi ke kertas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami terkait sistem produksi kerajinan dari bahan limbah. Untuk penjelasan pertama mengenai uraian kegiatan akan dijelaskan oleh Renibis. Baik, salah satu kegiatan kami adalah materi tentang sistem produksi kerajinan dari bahan limbah. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara mengemas produksi kerajinan dari bahan limbah agar tidak rusak saat ditransportasi. Jawabannya adalah menggunakan kemasan yang tahan banting, pastikan produk terbungkus dengan rapat dan aman, memberikan label header with order pada kemasan untuk memberitahu distributor agar diperhatikan. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud sistem pengusahaan kerajinan dari bahan limbah? Yaitu suatu sistem yang melibatkan penggunaan limbah dari sebab limbah sebagai bahan baku untuk membuat kerajinan. Pertanyaan ketiga adalah apa saja teknik produksi kerajinan dari bahan limbah? Teknik-tekniknya adalah teknik produksi, teknik pembuatan, pewarnaan, dan pembentukan. Yang keempat, apa saja jenis bahan limbah yang dapat dimanfaatkan untuk membuat bahan kerajinan? Yaitu tulang ikan, plastik, limbah botol, limbah kaleng. Dan yang kelima adalah apa saja potensi kerajinan limbah dengan ikan, yaitu limbah tersebut dapat dijadikan hiasan dinding dan aksesoris. Sekian dari terima kasih. Selanjutnya yaitu daftar bahan limbah bersama data. Yang pertama yaitu daun, kedua itu kemasan plastik, yang ketiga itu koran, keempat kertas, dan kelima tisu. Dari daftar yang telah
produksi kerajinan dari bahan limbah untuk bangun data. Pertama itu nama kerajinannya adalah bingkai dari bumbu kertas. Alat bahannya adalah ember, kuas, dan gunting. Bahannya itu adalah koran, air, dan lem. Dari produksi itu ada teknik pemotongan, teknik pelemburan, dan teknik penempelan. Proses produksinya yaitu 1. Siapkan alat bahan. 2. Hancurkan kertas untuk menghancurkan kertas menggunakan air. 3. Pisahkan koran tersebut dari air dan keringkan. Serta 4. Tempelkan mesin bubur kertas di atas dus. 5. Beri hiasan agar menarik. Terus yang kedua adalah bunga plastik. Bunga dari kantong plastik. Dan bahan itu pertama adalah alat yaitu gunting. Kedua bahan lem, tali, dan rangkai kayu. Teknik produksinya adalah teknik pemotongan, penempelan, dan teknik pengikat. Proses produksinya yang pertama adalah lipat plastik sesuai ukuran dan gunting. 2. Remuk plastik tersebut hingga memiliki motif resep-resep atau hancur. 3. Bentuk plastik itu menjadi kelopak bunga. 4. Tempelkan bunga tersebut ke tangkai kayu. Dan terakhir, ikatkan menjadi satu tangkai bunga. Yang ketiga yaitu kolase, bahan, daun, lem, dan kertas. Alatnya yaitu gunting dan juga pensil. Teknik produksi yaitu menempel dan juga pemotongan ataupun mengunci. Proses produksi pertama, potong-potong daun menjadi kecil. Yang kedua, buat pola gambar. Yang ketiga, tempelkan daun tersebut sesuai pola. Baik, itulah tadi presentasi mengenai kelompok kami. Sebagai penutup, ada kesimpulannya. Dengan memanfaatkan segala limbah, kita dapat menghasilkan produk yang bernilai. Tak hanya mengurangi limbah di sekitar, tetapi juga dapat menghasilkan daya guna dan nilai ekonomis. Mungkin sekian saya dari kelompok kami. Kurangnya memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya. Ya, kelompok 5. Kelompok. Oke. Kelompoknya kelompok Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai sistem produksi kerajinan dari bahan limbah. Sebelum itu, perkenalkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Jabat. Saya Muhammad Kapalanjar. Dan saya Ini Fazila. Kemudian Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh India Fazila dan juga Anissa. Jadi, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian kegiatan dengan materi sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah. Yang pertama pertanyaannya itu adalah apa sih manfaat utama dari mengadopsi sistem produksi usaha? Apa sih manfaat utama dari mengadopsi sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah? Dan jawabannya itu adalah manfaat utamanya adalah untuk mengurangi limbah dan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, seperti kita ketahui bahwa limbah adalah yang merusak lingkungan dan tidak baik bagi kesehatan manusia dan biasanya itu lebih baik diolah menjadi bahan yang berguna seperti itu. Nah, serta menciptakan produk bernilai tinggi dari bahan yang sebelumnya dianggap sebagai limbah. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa berguna bisa seperti koran yang hanya koran saja atau koran bekas, kita bisa mengubah menjadi tempat tisu. Kan jadi itu lebih berguna dan bernilai ergonomis ya dan estetika. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana sih tahapan pemilihan bahan limbah yang tepat untuk usaha kerajinan. Nah, ada pun tahapan-tahapan yang harus kita ambil dari sebelum kita melakukan usaha kerajinan. Jangan asal ambil saja. Nah, tahapannya itu melakukan identifikasi jenis limbah yang tersedia, seperti evaluasi keamanan dan kualitasnya.
Jadi apakah keamanannya bagus atau kualitasnya itu bagus juga untuk layak untuk digunakan. Nah, serta kreativitas dalam memilih limbah yang cocok untuk diubah menjadi produk kerajinan. Nah, teman-teman, kreativitas juga sangat dibutuhkan dalam mengubah produk limbah dalam mengubah limbah menjadi produk yang bisa kita gunakan. Karena kadang seseorang itu melihat dari kreativitasnya atau keunikannya. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya 3, 4, dan 5 akan dijawab oleh teman saya, Lia Alisa. Selanjutnya saya akan ke soal nomor 3. Soalnya itu, apa langkah penting dalam persiapan limbah sebelum dimasukkan ke dalam proses produksi? Langkah penting yaitu meliputi pembersihan, pemilihan, dan persiapan limbah termasuk menjelaskan penstalinan, pemotongan, dan pembuangan dengan bahan lain agar siap digunakan dengan produksi. Supaya kita dapat lebih menggampangkan saat melakukan prosesnya. Selanjutnya yang soal keempat, bagaimana peran desain produk dalam sistem produksi usaha kerajinan dan bahan limbah. Desain produk memiliki peran kunci dalam menciptakan produk yang menarik, fungsional, dan berharga dan dari bahan limbah. Desain kreatif mampu memaksimalkan nilai limbah yang memberikan daya tarik kepada konsumen. Kenapa kita desain produk itu harus melihat dari tampak mukanya? Dan karena orang menilai biasanya dari luarnya. Terus yang kelima, apa dampak positif dari usaha kerajinan berbasis bahan limbah terhadap ekonomi lokal? Usaha kerajinan berbasis bahan limbah dapat menciptakan peluang kerja lokal, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gali Ahmad. Baik, alhamdulillah di lingkungan tempat tinggal kalian, pemerintah besar dan besar akan membantu pemerintah Indonesia dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Kita bahan limbah berbagai bangun dasar. Yang pertama adalah kain, di pakaian bekas, kain yang sudah siap terkoreng, dan limbah tekstil lainnya. Kedua ada kertas dan karton, koran bekas, kardus, kotak, kemasan kertas, brosur, majalah, dan lainnya. Ketiga ada kayu, potongan kayu, palet kayu, dan bahan limbah kayu lainnya. Yang keempat ada karet, bahan bekas, potongan karet, dan limbah karet lainnya. Dan yang terakhir nomor 5, kain dan tekstil, materi seperti tali, tali rafia, dan tali rumah. Baik, nomor 3, dari daftar dan cara membuat bahan apa yang paling dominan terdapat di lingkungan tempat tinggal. Pertama ada kertas. Kenapa kertas? Karena kita berada di daerah sekolah, di mana kertas tentunya sangat mudah kita temukan dan sangat banyak ditemukan. Lalu ada plastik. Plastik juga bisa kita temukan di mana-mana. Kita temukan di mana-mana di sekolah ini. Yang terakhir ada kain bekas. Kain bekas ini kita dapatkan selama pakai yang pakai bisa kita olah lagi. Lalu keempat, pernah dia produksi dari bahan yang tersedia. Bahan limbahnya ada kardus bekas, produknya ada rak kuku. Lalu ada komputer bekas, yang produknya tempat pensil. Yang terakhir kaleng atau bekas, yang produknya rak pajang. Itulah tadi penjelasan dari Gali Ahmad. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nopal. Yang berikutnya itu identifikasi perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah produk pariwisata. Seperti yang paling pertama yaitu rak kuku dari karton bekas, dan bahan dari permukaan itu karton, lem, penggaris, kardus, dan pembungkus warna kayu. Teknik produksi dari permukaan itu dari sejumlah motor, teknik pengukuran, teknik penunjukan, teknik perlengkapan, teknik mengukur, finishing, dan kontrol. Proses produksi itu banyak kardus bukan dari limbah menggunakan kasar untuk bagian memotong bagian sumber. Lalu
dalam usaha kerajinan dari bahan limbah membawa kontribusi berarti dalam menjaga lingkungan dan mendorong ekonomi berkelanjutan dengan mendaur ulang dan mengubah limbah menjadi produk kreatif yang bermanfaat. Usaha kerajinan tidak hanya mengurangi dampak negatif limbah terhadap ekosistem, tetapi juga merangsang kreativitas dalam mendesain dan menghasilkan barang-barang bernilai tinggi. Itulah hasil dari kelompok kami. Kurang dari ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa semua karena mau memisahkan kita, ya. Oke, nanti kita akan kembali ya. Oke, banyak waktu kita punya waktu lagi di penutup sebelum kita tutup. Masih ada waktu kita 10 menit, ya. Tadi kalian sudah menyampaikan melakukan presentasi luar biasa ya, memperbaiki presentasi luar biasa, mengungkapkan pendapatnya dengan melihat mengidentifikasi limbah-limbah yang ada di sekitar lingkungan kalian, ya. Oke, baik anak-anak sekalian semua, sebelum kita tutup ibu akan membagikan refleksi per kelompok, ya. Nanti LKPD-nya dikumpul ya, sekalian dengan refleksinya. Jadi refleksi ini berisi terkait dengan refleksi penilaian kalian terhadap ibu, ya. Ibu harap kalian mengisi dengan jujur, ya, dengan sebenar-benarnya, karena ini akan menjadi bahan perbaikan ibu ke depan untuk lebih meningkatkan proses dalam pelajaran. Yang kedua, refleksi berikutnya adalah refleksi terkait dengan kemampuan pemahaman kalian terhadap materi yang kita sajikan pada hari ini, ya, kita bahas pada hari ini, ya. Mungkin masih ada yang kalian kurang paham, itu yang menjadi nanti penguatan kita untuk mereview kembali, ya, memperkuat kembali. Baik, ditulis juga kelompoknya nak, ya. Kelompok juga. Kasihkan saja tadi nama itunya. Ya. Waktunya 5 menit ya. Yang tiga dicetak-cetak saja berdasarkan emojinya, ya. Didiskusikan dengan temannya. Dia ada di sampingnya kan? Oke, ya. Oke, Pak. Nanti bisa siapa? Nanti bisa mewakili refleksi untuk nggak usah itu. Untuk kalian yang mana belum itu. Disimpan saja kita. Refleksinya untuk terkait materi. Nanti bisa mewakili siapa kelompoknya. Sudah, jadi saya dulu. Sudah, katanya sudah. Sudah. Dengan letaknya. Presiden dulu dari situ dulu saja dulu. Oke, sudah. Oke, kalau sudah bisa mewakili satu kelompok menyampaikan refleksi materi saja. Materinya untuk kalian siapa? Ya. Kelompoknya Muhammad Abda. Refleksi materi penguasaan materinya saja. Bisa? Silakan sampaikan. Ya. Tinggal di sini. Refleksi ini yang nomor 2, refleksi untuk peserta didik terkait materi. Ya, selesai itu. Terkait penguasaan materi kalian, apakah kalian sudah memahaminya atau tidak? Ya, semua sudah tahu. Mewakili saja berapa itu. Silakan dibacakan. Ya tidak saja, ya tidak. Saya baca, saya baca. Ya, ya. Ya bisa berdiri supaya itu. Saya mampu mempelajari kegiatan pembelajaran dengan baik. Jawabannya iya. Yang kedua, saya mampu menjelaskan limbah berbentuk bangun data. Jawabannya iya. Saya mampu membedakan bahan dan alat yang digunakan untuk membuat kerajinan bahan berbentuk bangun data. Jawabannya iya.
Saya dapat memberikan beberapa contoh kerajinan yang berasal dari limbah organik dan limbah anorganik. Jawabannya ya. Saya mampu menyebutkan teknik salah satu contoh kerajinan limbah berbentuk datar. Jawabannya ya. Saya mampu menyebutkan tahapan proses produksi salah satu contoh kerajinan limbah berbentuk bahan datar. Jawabannya ya. Apakah ada kesulitan yang dihadapi saat mencari informasi dan pengamatan? Jawabannya tidak ada. Oh iya. Oke, yang lain apakah terkait materi refleksi untuk peserta ini terkait materi ada yang masih kurang dari 7 item ini ada yang masih kurang jelas? Maju. Sudah? Jelas semua ya, luar biasa. Baik anak-anakku semua, sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, aku menyampaikan materi minggu depan, ya. Materi minggu depan yaitu terkait masih dalam sistem produksi, ya. Sistem produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk dengan bahan datar dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu jenis dan kegunaan bahan kemas, ya. Itu. Nanti setelah selesai kompetensi kedua kita akan praktek untuk proyeknya, ya. Nah, tadi kita mengawali mata pelajaran kita dengan doa, kita tutup dengan hal yang baik. Silakan, Ibu persilakan kepada siapa yang memimpin doa, menutup dan memimpin doa. Sebelum menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan dalam masing-masing agar apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat. Amin.